Hai para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Murid Geo, channel yang selalu menghadirkan informasi mendalam dan edukatif tentang berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah negara yang mungkin belum banyak dikenal oleh banyak orang, namun memiliki peran penting dan keunikan tersendiri di benua Afrika. Inilah negara Mauritania. Terletak di wilayah barat laut Afrika, Mauritania merupakan jembatan antara Sahara yang luas dan pesisir Atlantik yang mempesona. Negara ini menyimpan sejarah panjang dari suku-suku nomaden hingga kerajaan-kerajaan kuno, serta pengaruh kolonial yang membentuk identitasnya saat ini. Selain itu, Mauritania juga kaya akan budaya tradisional dan keanekaragaman etnis yang menarik untuk dipelajari. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri berbagai aspek penting dari Mauritania. Jadi siapkan diri kalian untuk menyimak kisah lengkap tentang Mauritania. Negara dengan perpaduan antara gurun pasir nan luas dengan kehidupan masyarakat penuh warna. Stay tune ya! Mauritania merupakan salah satu negara terbesar di Afrika Barat dengan luas wilayah sekitar 1.030.700 km persegi. Negara ini berbatasan langsung dengan Samudera Atlantik di sebelah barat, Sahara Barat dan Aljazair di utara dan timur laut, Mali di timur dan tenggara, serta Senegal di selatan. Ibu kota Mauritania adalah Nouakchott, sebuah kota pesisir yang juga menjadi pusat pemerintahan sekaligus ekonomi utama negara ini. Jumlah penduduk Mauritania diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta jiwa pada tahun 2025. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab. Namun bahasa Prancis juga banyak digunakan dalam administrasi pemerintahan karena pengaruh kolonial Prancis pada masa lalu. Selain itu terdapat pula beberapa bahasa lokal seperti Pulaar, Fulani, Soninke, Wolof, dan Berber. Mata uang resmi Mauritania adalah Ouguiya, MRU. Keunikan alam Mauritania terletak pada bentang alamnya yang didominasi oleh gurun Sahara. Sekitar 2/3 wilayahnya berupa padang pasir tandus, namun memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 700 km menghadap Samudera Atlantik. Salah satu fenomena alam paling terkenal dari negeri ini adalah Mata Sahara, atau struktur Richat. Formasi geologi raksasa berbentuk lingkaran konsentris berdiameter hampir 50 km yang bahkan bisa terlihat jelas dari luar angkasa. Sejarah awal penduduk Mauritania dimulai ribuan tahun lalu ketika suku-suku Berber mulai bermigrasi ke kawasan tersebut dari Afrika Utara bagian barat daya. Mereka kemudian bercampur dengan suku-suku asli Sub-Sahara seperti Fulani dan Soninke sehingga membentuk masyarakat multietnis khas kawasan Sahel. Pada abad pertengahan hingga awal era modern, sekitar abad ke-11 sampai ke-17, wilayah ini menjadi bagian penting dalam jaringan perdagangan Trans-Sahara. Khususnya perdagangan garam emas antara kerajaan Ghana kuno hingga Mali serta Maroko. Memasuki abad ke-19 hingga awal abad ke-20 terjadi gelombang penjajahan Eropa. Prancis akhirnya berhasil menguasai wilayah ini sepenuhnya pada tahun 1904 setelah perlawanan sengit berbagai kelompok lokal selama puluhan tahun lamanya. Setelah melalui proses panjang menuju kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua beserta perjuangan diplomatik rakyatnya sendiri. Akhirnya pada tanggal 28 November 1960, Republik Islam Mauritania secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari Prancis.
Hari kemerdekaan tersebut kini diperingati setiap tahunnya sebagai hari besar nasional penuh makna bagi seluruh rakyat negeri gurun pasir ini. Budaya masyarakat Mauritania sangat kental nuansa Islam karena hampir seluruh penduduk menganut agama Islam Sunni. Nilai-nilai agama sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari sistem hukum syariah. Pakaian tradisional seperti boubou longgar untuk pria maupun melhafa berwarna-warni bagi wanita. Kuliner khas setempat biasanya sederhana namun syarat cita rasa rempah-rempah Timur, Tengah maupun Afrika Barat. Seperti tiebo udiene, nasi ikan pedas mirip paella versi lokal, chous-chous. Olahan gandum semolina disajikan bersama daging kambing atau ayam, mechoui, daging kambing panggang utuh. Tradisi minum teh hijau 3 gelas berturut-turut juga menjadi simbol keramahan tuan rumah kepada tamu. Selain itu terdapat pula festival-festival budaya tahunan seperti Festival Musik Gurun, Festival Au Dessert, ataupun perayaan Maulud memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW secara meriah oleh komunitas Muslim setempat. Dan ada juga fakta unik lainnya. Salah satu fakta unik tentang kehidupan sosial masyarakat tradisional ialah masih adanya sistem kasta tertentu terutama dalam komunitas Mur, serta keberadaan para penggembala unta nomaden bernama Bidhan yang hidup berpindah-pindah mengikuti musim hujan demi mencari padang rumput segar bagi ternaknya. Ekonomi utama negara ini didukung sektor pertambangan, terutama biji besi sebagai komoditas ekspor terbesar. Disusul hasil laut berupa ikan tangkapan Samudera Atlantik serta produk agraris terbatas akibat kondisi iklim kering ekstrim. Mauritania juga dikenal memiliki cadangan emas serta tembaga cukup melimpah meski belum tergarap optimal karena keterbatasan infrastruktur modern. Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi asing khususnya bidang energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, guna mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda. Secara politik, Mauritania menganut sistem republik semi presidensial di mana presiden menjabat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dibantu Perdana Menteri. Negara ini telah mengalami beberapa kali pergantian rezim baik melalui pemilu demokratis maupun kudeta militer sejak merdeka. Namun stabilitas politik perlahan membaik seiring reformasi konstitusi terakhir dekade lalu. Dalam hubungan internasional, Mauritania aktif bergabung dalam organisasi regional maupun global, seperti Uni Afrika, AU, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat, ECOWAS, Liga Arab bahkan Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Diplomasi luar negerinya fokus mempererat kerjasama ekonomi lintas benua sembari menjaga keamanan kawasan Sahel menghadapi ancaman ekstremisme bersenjata. Meski kaya potensi sumber daya alam, tantangan besar masih menghadang perjalanan bangsa gurun pasir nan eksotis ini. Mulai perubahan iklim ekstrim menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan desertifikasi lahan produktif. Tingkat buta huruf relatif tinggi terutama perempuan pedesaan. Hingga masalah ketimpangan sosial ekonomi antar etnis urban-rural belum sepenuhnya tuntas ditanggulangi pemerintah pusat. Namun demikian optimisme tetap tumbuh seiring generasi muda semakin melek teknologi digital. Dan semangat gotong royong masyarakat menjaga warisan leluhur mereka agar tetap lestari sepanjang zaman. Nah para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Demikianlah pembahasan lengkap kita mengenai Mauritania.
Sebuah negara dengan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa. Meskipun berada dalam kondisi geografis yang menantang seperti Gurun Sahara. Dari asal-usul suku-suku nomaden hingga era kerajaan kuno. Hingga masa penjajahan Prancis sampai kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20. Semua meninggalkan jejak kuat dalam identitas bangsa Mauritania saat ini. Kita juga telah melihat bagaimana masyarakat Mauritania menjaga tradisi mereka melalui agama Islam sebagai pilar utama kehidupan sehari-hari. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan besar masih menghampiri negeri ini. Semoga informasi dalam episode kali ini dapat membuka wawasan kalian tentang keberagaman dunia, sekaligus menginspirasi rasa ingin tahu untuk terus belajar mengenal lebih jauh berbagai bangsa lain di muka bumi. Terima kasih sudah menyaksikan episode Mauritania. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Bersama kami belajar dunia lebih dekat. Sampai jumpa pada petualangan geo selanjutnya. Kenali, cintai dan jelajahi.